Halo semua, selamat sore. Patrisius Jiwandono di sini. Selamat tersesat kembali ke channel saya. Namun saya berjanji saya akan menyesatkan Anda ke jalan yang asik. Ya, saya bilang asik di sini karena saya ingin berbagi eh, isi dari sebuah buku yang baru saya baca. Judulnya adalah Late Bloomers. Late Bloomers ditulis oleh Rich Rich Karlgaard. Ya. Nah, late bloomers itu artinya adalah orang-orang yang berkembang pada usia yang sudah tidak lagi muda. Jadi late itu artinya telat ya kan. Bloomers adalah orang-orang yang berkembang tapi pada usia yang sudah tidak lagi muda. Nah, jelek dong berarti. Ya enggak juga. Kita akan melihat betapa spesialnya orang-orang yang late bloomers ini. Bahkan Anda pun juga bisa menjadi seorang late bloomers. Ya. Oke, sebelumnya saya tunjukkan sampulnya dulu. Jadi sampul dari buku ini, kalau misalnya Anda cari, adalah seperti ini. Nah, seperti ini judul atau sampul bukunya, Late Bloomers, The Hidden Strengths of Learning and Succeeding at Your Own Pace. Nah, tiga kata terakhir ini yang penting, at your own pace. Jadi pada laju atau kecepatan yang Anda sendiri tentukan, bukan didikte oleh masyarakat banyak, bukan sekedar mengekor atau mengikuti tren yang sedang berlangsung, tapi at your own pace. Ya, jadi pada kecepatan yang Anda atur sendiri sesuai dengan talenta dan keinginan Anda. Nah, buku ini ditulis oleh Rich Karlgaard. Saya tidak tahu profesinya apa, yang tapi yang jelas dia bisa menguraikan idenya dengan sangat bagus. Nah, mari kita ikuti uh, beberapa poin yang penting, yang menarik dari buku ini. Jadi, late bloomers itu didahului dengan uraian tentang prestasi-prestasi cemerlang orang-orang di usia yang masih muda. Ya, usia yang masih muda, 20-an, 30-an di Amerika Serikat. Nah, kita sebut saja orang-orang seperti Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, ya. Bahkan Elon Musk juga masih tergolong muda ketika dia meroket popularitasnya. Nah, orang-orang ini jenius, ya, IQ-nya sangat tinggi, skor skor SAT-nya atau ya SAT, Scholastic Aptitude Test, tes yang khas di Amerika dan khusus mengukur kemampuan uh, berpikir, ya, kemampuan skolastik. Mereka mencapai skor yang perfect 800, ya, jadi sudah top gitu ya. Dan IQ-nya juga tinggi. Kemudian juga kalau di dalam negeri kita sering dibuat terkagum-kagum oleh mereka yang mencapai gelar profesor di bawah 40 tahun, mencapai gelar doktor sebelum usia 30 tahun, dan sebagainya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari early bloomers, orang-orang muda yang berprestasi di masa yang di usia yang masih sangat muda, ya 20-an tahun ke atas sampai 30-an tahun. Ya. Nah, um, pesan tersirat dari early bloomers seperti ini adalah padu prestasi sekuat-kuatnya, sekuat-kuatnya untuk mencapai yang terbaik. Kalahkan semua pesaing, ya, dan raihlah dengan cepat. Semakin muda usia Anda, semakin baik. Semakin muda usia Anda ketika meraih prestasi-prestasi itu, semakin baik, semakin mengagumkan. Itu pesannya. Jadi selagi masih muda, paculah otakmu sekuat tenaga, kalahkan yang lain, korbankan waktu sosialisasimu dengan teman-teman. Pokoknya yang penting kamu harus berprestasi sangat cemerlang. Ya. Seperti itu pesan atau pesannya. Nah, anak-anak muda yang ikut paham atau yang merupakan korban dari early bloomers ini kemudian akan dicekoki les sebanyak-banyaknya. Banyak orang kaya di Amerika yang ingin anaknya berprestasi di usia muda, maka pada usia yang masih sangat muda mereka dijejali dengan berbagai macam les. Ya tenis, ya swimming, ya piano, ya biola, pokoknya semuanya diajarkan. Ya. Kemudian mereka harus belajar keras uh, dan punya semangat kompetisi yang tinggi, saling mengalahkan kalau perlu. Ya. Supaya apa? Supaya mereka bisa masuk ke universitas top dan di sana menjadi uh, mahasiswa yang cemerlang pada usia yang masih muda. Dan mereka tidak tidak segan untuk mengerahkan dana sebanyak mungkin
supaya anak-anak ini bisa mendapatkan pendidikan nomor satu, yang bisa mendapatkan guru yang paling baik. Sorry. Nah, apakah ini menciptakan masyarakat yang bahagia? Nah, ternyata tidak. Anak-anak yang dipacu pada usia masih muda seperti itu akhirnya cenderung merasa depresi, mengalami anxiety, mengalami tekanan dari orang tua, dari gurunya, dari lingkungannya, untuk selalu berprestasi tinggi. Ya. Uh, jadi mereka bukannya bahagia, tapi malah burn out. Ya tahu ya, burn out artinya sudah capek luar biasa, fisik maupun mental karena dipacu terus-menerus. Ya, ini adalah salah satu efek buruknya. Jadi prinsip dari early bloomers ini adalah achieve more, achieve faster at a younger age. Jadi capailah sebanyak, capailah setinggi mungkin, capailah secepat mungkin, dan pada usia yang semuda mungkin. Bayangkan ya, masih muda, harus berprestasi cemerlang, dan harus lebih cepat daripada yang lainnya. Bayangkan tuntutan yang ditimpakan pada orang-orang early bloomers ini. Tapi sekali lagi saya tidak sedang menjelekkan atau mengecilkan peran mereka yang memang berusia muda dan berprestasi tinggi loh ya. Jangan salah, kita tentunya menghargai mereka-mereka yang memang berbakat luar biasa sehingga mereka bisa mencapai prestasi puncak pada saat usia masih muda. Ya. Untuk yang itu ya kita perlu memberikan apresiasi. Namun yang saya katakan di sini adalah kebiasaan yang seperti itu atau budaya yang seperti itu bukannya tanpa korban. Ya. Nah, ada satu lagi yang menarik di sini, dia mengatakan tes IQ yang kita kenal itu adalah ternyata adalah tes yang memang dibuat oleh orang-orang Amerika dan ada sedikit bias, ya, ada sedikit bias terhadap ras-ras tertentu. Jadi tes IQ ini kalau kita telisik, maka dia bisa memberikan kesan bahwa ras A itu lebih pintar daripada ras B. Maka kalau demikian adanya, maka ras B ini cocoknya jadi pelayan aja ya, jadi bekerja kasar. Atau kalau perlu ya dienyahkan ke satu pulau gitu. Ya, jadi yang mereka-mereka yang pintar-pintar saja yang tinggal di negeri dan membangun negeri itu dengan kepintarannya. Ini namanya eugenik, ya. Jadi memilah-milah manusia berdasarkan genetikanya yang sudah diprintir oleh tes-tes IQ. Ya. Oke, dia mengatakan bahwa survei di kalangan orang muda, terutama di Amerika, menunjukkan bahwa yang mereka ingini, sebagian besar dari mereka adalah ingin kaya. Ingin kaya, bukan ingin bahagia. Ya. Tapi sebagian besar menjawab, saya ingin kaya. Dan sedikit sekali yang menjawab, saya ingin bahagia. Itu menarik. Ya. Jadi, dicontohkan di sini, Elizabeth Holmes, tahu ya, yang menciptakan Theranos, yang sampel yang bisa menguji darah untuk menentukan segala macam penyakit, tapi ternyata palsu itu loh, ya. Itu juga masih muda, tapi dia juga korban dari budaya early bloomers, dipacu sekuat-kuatnya pada saat usia muda, kalau perlu ya main tipu sana sini. Ya, itu adalah kisah dari Elizabeth Holmes dari pabrik Theranos yang sekarang sudah ditutup tentunya. Nah, bagaimana kemudian dengan late bloomers? Nah, late bloomers adalah orang yang mewujudkan potensinya di usia yang tidak lagi muda. Jadi tidak lagi muda. 40-an tahun ke atas, 50, bahkan ada juga yang 70-an tahun. Ya. Ini adalah late bloomers. Mereka memetik manfaat dari dinamika hidupnya, dari jatuh bangun upayanya, dan tingkat kedewasaannya yang tidak lagi, kalau orang Jawa bilang itu sakdet saknyet. Ya, artinya kepengen kepengen mobil ya harus, saat ini juga harus ada mobil, itu namanya sakdet saknyet. Kepengen pinter, sekarang harus pinter. Ya, seperti itu, sakdet saknyet. Jadi orang-orang late bloomers bukan orang-orang yang sakdet saknyet. Mereka punya keinginan, mereka sadar bahwa mereka punya keinginan, tapi mereka tahu bahwa mereka harus menapaki jalan yang panjang. Mereka harus sabar, supaya akhirnya keinginannya itu bisa terwujud. Hanya late bloomers yang bisa uh,
mengambil sikap seperti ini, ya, karena tingkat kematangan mereka, tingkat kedewasaan mereka, pengalaman yang membentuk mereka sudah berbeda dengan early bloomers. Ya. Di sini juga dikatakan ide tentang gap year, atau gap year. Gap year itu artinya setelah Anda lulus SMA, Anda tidak langsung kuliah, tapi Anda memutuskan untuk mengambil gap year, jadi 1 tahun itu tidak kuliah, tapi Anda meluaskan wawasan dan pengalaman dengan mencari pengalaman di tempat lain. Entah itu magang di saudara yang punya usaha, atau mungkin membantu anak-anak yang kurang mampu, atau mungkin ikut tim sukarelawan. Ya, jadi pokoknya hal-hal yang bisa memperkaya wawasan dan pengalaman Anda. Atau bisa juga terjadi ketika Anda kuliah. Ketika Anda kuliah, kalau Anda mengambil cuti, misalnya 2 semester, itu juga bisa memanfaatkan jejaring sosial dan pengalaman yang tidak Anda dapatkan di kampus. Nah, mungkin Anda bisa magang di tempat lain, atau cari pengalaman sebagai sukarelawan, atau apapun yang pokoknya menambah pengalaman dan wawasan Anda plus kedewasaan Anda di luar kampus. Itu namanya gap year. Bahkan juga bisa dilakukan setelah lulus. Jadi setelah lulus tidak terburu-buru cari kerja, tapi berkelana ke sana kemari untuk mendapatkan pengalaman, bertemu orang banyak, mengambil pelajaran dari dinamika hidup, melihat wawasan dari sudut pandang orang lain, dan sebagainya. Jadi kemudian baru setelah itu bekerja. Nah, penulis ini mengatakan orang-orang yang seperti itu sebenarnya sedang memanfaatkan brain plasticity. Jadi otak kita itu dipengaruhi atau dikaruniai kemampuan untuk menjadi plastis, menjadi luas. Jadi kalau kita belajar hal yang baru, maka otak kita terus demikian rupa bekerja sehingga dia bisa menyerap hal yang baru tersebut. Kalau kita belajar lagi pengalaman yang baru, dia juga akan menjadi plastis, menjadi luas, membentuk neuron-neuronnya untuk bisa belajar hal yang baru tersebut. Jadi namanya brain plasticity. Dan orang yang tahu seperti ini, maka mereka tidak segan-segan untuk meluaskan wawasan dan pengalamannya ke tempat-tempat lain. Tidak cuma di bangku kuliah, tapi juga ke tempat-tempat lain. Ya. Oke. Itu adalah manfaat dari gap year dan brain plasticity. Implikasinya adalah bahwa belajar itu tidak hanya terbatas ketika masih berusia belasan dan awal 20-an, tapi sepanjang hayat. Karena otak kita itu sebenarnya mampu untuk selalu mempelajari hal-hal yang baru. Ya. Oke, dia juga mengatakan satu hasil studi yang mengatakan bahwa semakin kita menua, semakin smart dan kreatif kita, semakin bijak kita, semakin kreatif kita. Itu adalah hasil studi. Ya. Karena apa? Karena jejaring di otak kita itu dan kemampuan kognitif kita ternyata meningkat seiring dengan pengalaman hidup yang kita rasakan. Itu satu hal yang sebenarnya sudah diteliti oleh banyak orang, dan dikatakan di sini bahwa itulah kelebihan dari late bloomers. Maka otaknya tidak mati. Ya. Yang mungkin belajar sedikit lambat, memang iya, tapi bukan berarti mereka tidak bisa belajar hal yang baru. Mereka tetap bisa. Bahkan dalam hal tertentu, mengalahkan orang-orang yang masih muda. Dalam hal pengalaman, kebijakan, wawasan itu mereka lebih daripada yang masih muda. Ya. Si penulis juga membandingkan antara fluid intelligence yang cair, ya, dan crystallized intelligence. Fluid intelligence itu artinya kecerdasan yang tidak terikat pada pengalaman masa lampau. Jadi dia kecerdasan pada saat itu dan di situ. Misalnya seorang muda menyelesaikan game. Ya, nah dia menggunakan fluid intelligence-nya, kecerdasan yang cair tadi untuk bisa menyelesaikan game itu. Tapi crystallized intelligence itu adalah kecerdasan yang dibentuk oleh pengalaman berbelas-belas bahkan berpuluh-puluh tahun. Dengan pengalaman itu tidak hanya pengalaman berupa pengetahuan, tapi juga berupa sikap.
Dan ini yang dimiliki lebih tinggi oleh para late bloomers. Para orang tua itu lebih bijak karena mereka menimba lebih banyak pengalaman dalam hidup. Ya. Dan ya, karena crystallized intelligence merupakan salah satu kecerdasan juga yang para late bloomers ini bisa gunakan ketika mereka belajar hal yang baru di usia yang sudah tidak lagi muda. Ya. Si penulis mengatakan bahwa ada kemampuan yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya usia, yaitu kesadaran sosial, pengendalian emosi, empati, kreativitas, rasa humor, kemampuan mendengarkan orang lain, dan kecerdasan adaptif. Ya. Masih ditambah lagi dengan curiosity, keingintahuan, compassion, rasa belas kasih, resilience, ya, kegigihan, wawasan, dan semuanya dibentuk oleh pengalaman mereka menjadi manusia selama berpuluh-puluh tahun. Ya, jadi itu adalah kelebihan yang dimiliki oleh para late bloomers. Jadi kalau Anda sekarang sudah berusia 30 atau mungkin awal 40 dan merasa kok saya belum mencapai apa-apa, kayaknya belum mencapai apa-apa, sementara adik-adik kelas saya sudah pada cemerlang menjadi CEO di sana-sini, menjadi influencer sukses di dunianya masing-masing, kok saya masih begini-begini aja. Ya, jangan kecil hati karena Anda sedang berada pada tahap late bloomers. Ketika Anda makin menggali potensi Anda, akan menyadari potensi Anda, nah, Anda bisa mewujudkan potensi itu pada usia yang sudah tidak lagi muda karena prinsip-prinsip tadi, karena manfaat-manfaat yang tadi saya sampaikan. Pengalaman, wawasan, kebijaksanaan, empati, dan sebagainya. Sebagai late bloomers, itu adalah bekal yang dibawa sehingga pada saat usia yang sudah tidak muda lagi pun mereka masih bisa tetap berprestasi. Nah, mau buktinya ya jangan nggak usah jauh-jauh kalau kita makan ke KF, Kentucky Fried Chicken, itu kan yang punya Ronald Sanders itu baru berhasil setelah dia masuk usia 60-an tahun. Ya, dia baru benar-benar sukses jualan ayam itu setelah dia memasuki usia yang sudah lanjut, sudah 60-an tahun. Tidak lagi seorang muda yang sedang penuh semangat dan energi pada usia 20-an tahun, tapi seorang kakek yang sudah 60-an tahun dan toh dia masih bisa menjual ayamnya dengan laris yang kita sebut dengan Kentucky Fried Chicken. Kemudian satu lagi, saya yakin pasti para pendengar sudah pernah membaca bukunya Harry Potter. Nah, itu pengarangnya J.K. Rowling itu juga merupakan salah satu late bloomers. Dia menulis pada saat usia sudah tidak lagi muda, kalau nggak salah 40-an tahun ke atas. Ya, tapi toh dia bisa sukses, bisa mendunia dengan seri Harry Potter-nya yang sangat fantastis itu. Ya kan? Jadi banyak orang-orang sudah tua yang berprestasi pada usia mereka sudah tua. Sehingga buku ini mengatakan bahwa selagi masih ada kemampuan dan kemauan dan juga kesadaran diri untuk mewujudkan talenta dan potensi Anda, masih terbuka kesempatan untuk berprestasi dan mencetak sesuatu yang mengagumkan dan juga berkontribusi bagi kemanusiaan. Nah, sekian kiranya ulasan dari buku Late Bloomers, kiranya bermanfaat. Sampai jumpa di episode mendatang.